Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website booking hotel seperti ini tanpa coding sama sekali. Nah, ini tampilan halaman depannya seperti ini. Kemudian di sini ada halaman kamar seperti ini dan kalau diklik nanti tampilannya seperti ini. Ada galerinya, kemudian di bawah sini ada detail harganya, lalu detail yang lainnya bisa dituliskan di sini. Dan untuk cara bookingnya, di sini pakai form booking lewat WhatsApp. Jadi kalau diklik booking sekarang, nanti customer bisa pilih tanggalnya, kemudian isikan namanya, lalu di sini bisa masukkan jumlah harinya, dan nanti otomatis harganya di sini akan terkalikan. Lalu di sini ada form untuk isi nomor WhatsApp-nya dan juga ada catatan. Misalnya nanti customer ingin ada request tambahan bisa dituliskan di sini dan ketika diklik kirim pesanan, nanti otomatis akan masuk ke chat WhatsApp dan semua datanya sudah langsung terisi. Kemudian dari sisi admin, semua data order akan tersimpan rapi di halaman order seperti ini. Aku jamin buat teman-teman yang masih pemula pasti bisa membuat website seperti ini asalkan menonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, ketemu lagi di konten seputar pembuatan website tanpa coding dan hari ini aku akan sharing gimana cara membuat website booking hotel yang previewnya sudah teman-teman lihat di depan tadi. Nah, seperti biasa kita akan membuat website menggunakan WordPress ya, dan untuk menggunakan WordPress kita butuh yang namanya web hosting supaya website kita itu bisa online dan bisa dilihat oleh semua orang. Nah, untuk project kali ini aku akan menggunakan web hosting dari Cloudways karena Cloudways punya teknologi baru namanya Lightning Stack yang mana dengan Lightning Stack ini bisa membuat website WordPress berjalan lebih cepat dan lebih ringan. Teknologi ini dibangun menggunakan arsitektur berbasis Nginx dan juga PHP FPM yang menjadikan loading website dan juga dashboard WordPress terasa lebih cepat dan lebih ringan. Cloudways juga punya support 24 jam dalam 7 hari alias non-stop ya. Jadi kalau ada kendala, kalian bisa langsung minta bantuan ke supportnya. Dan yang paling penting, di sini kalian bisa gunakan Cloudways gratis tanpa komitmen apapun selama 3 hari. Jadi lumayan banget bisa dipakai untuk testing tanpa perlu bayar di awal. Nah, untuk mencoba Cloudways gratis selama 3 hari, pertama teman-teman silahkan buka Cloudways ya, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Kemudian di sini teman-teman langsung klik aja yang Start Free Trial. Nah, di sini silahkan diisikan ya, nama, email, kemudian buat password baru ya untuk bikin akun di Cloudways. Nanti teman-teman juga akan diminta untuk konfirmasi melalui nomor HP ya. Setelah itu teman-teman akan di-redirect ke dashboardnya Cloudways. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik yang Start Free Trial di sini. Lalu di sini teman-teman bisa menginstal WordPress ya untuk mencoba performa Cloudways. Nah, di sini ada pilihannya yang pertama ada WordPress nih dan menariknya di sini ada pilihan Optimize WordPress ya dan juga ada Basic WordPress yang nggak dioptimasi oleh Cloudways. Di sini ada pilihan aplikasi lainnya kayak PHP, Laravel dan yang lainnya. Di sini aku pilih yang Optimize WordPress, kemudian your application-nya silahkan diisikan bebas ini ya. Lalu bagian your name servernya ini juga bebas isinya. Kemudian untuk project name-nya ini juga bebas ya. Terus yang di bawahnya, nah ini menariknya, di Cloudways itu ada stack baru ya namanya Lightning Stack. Nah ini simpelnya teknologi baru mereka untuk mengoptimasi websitenya supaya lebih cepat dan lebih ringan. Ada juga pilihan yang hybrid stack, tapi di sini rekomendasinya yang Lightning Stack ya. Kita pilih aja. Lalu di bagian bawahnya, nah di sini kita bisa pilih untuk servernya. Untuk saat ini Cloudways ada pilihan Digital Ocean, ada Vultr, Linode, AWS dan juga Google Cloud. Kita coba yang Digital Ocean aja. Kemudian untuk database type-nya, nah di sini ada dua pilihan ya, MariaDB dan MySQL. Sebenarnya ini database sama-sama kompatibel untuk WordPress. Bisa dibilang sekarang ini banyak hosting-hosting modern pakai MariaDB, tapi juga masih banyak yang pakai MySQL. Sebenarnya ini aman mau dipilih yang mana aja, tapi di sini kita coba pakai yang MariaDB aja. Terus kita scroll lagi ke bagian bawah. Nah, untuk server type-nya, di sini di Cloudways tuh ada 3 pilihan ya. Kalau kita pilih yang Digital Ocean tadi. Yang pertama tuh basic, terus yang kedua general purpose, dan juga CPU optimize. Nah, cuman di free trial-nya ini kita hanya bisa pakai paket yang basic. Nah, kemudian untuk yang ini di bawahnya nih ada pilihan juga mau pakai yang premium atau yang standar. Kita coba yang premium aja. Lalu di sini kita bisa pilih untuk konfigurasinya nih teman-teman. Kalau kita geser ke 2 GB ini, nah ini kalau kita arahkan mouse-nya ke sini ya, kita hover di sini. Ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi ini dapatnya 2 GB RAM, 60 GB NVMe storage-nya, kemudian 3 tera untuk transfernya dan 2 core prosesor. Kalau kita geser lagi ke 4 GB, nah kita lihat ya di sini teman-teman.
RAM-nya itu 4 GB, storage-nya dapat 80, 4 tera transfer, dan 2 core prosesor. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan harga, teman-teman. Lihat di bagian pojok sini, teman-teman. Nah, untuk yang 4 GB itu harganya $54. Kalau kita geser ke yang 2 GB, dia akan turun. Jadi ini silahkan nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi karena ini free trial, kita coba aja yang 4 GB ya. Terus di bagian location-nya, kita bisa pilih yang paling dekat dengan Indonesia aja, Singapura ya. Tapi nanti kalau teman-teman bikin website yang sekiranya target marketnya tuh di Amerika gitu, bisa pilih yang New York ya. Atau misalnya di Eropa bisa pilih negara yang terdekatnya. Nah, ini kita pilih Singapura aja supaya dekat dengan Indonesia. Kalau sudah, kita klik Launch Now. Nah, di sini ada keterangannya, your Hexpeed application will be ready in kurang lebih 6 menit gitu ya intinya. Kita tunggu dulu aja. Nah, ini proses install servernya sudah selesai dan proses install aplikasi WordPress-nya juga selesai. Kita bisa lihat ya di sini untuk detail servernya, kita langsung bisa klik yang bagian ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat untuk detail server dan menu-menu lainnya ya. Kayak di sini teman-teman bisa lihat monitoringnya, kemudian servicesnya, kemudian setting package, security, dan masih banyak menu lainnya. Terus untuk melihat aplikasi yang sudah terinstall, kita bisa balik ya ke bagian sini, kemudian kita klik yang tab application, lalu kita bisa pilih aplikasi yang kita install tadi. Dan kemudian di sini kita bisa lihat untuk URL aplikasinya ya, kemudian admin panelnya, dan data-data lainnya kalian bisa lihat di sini. Lalu di bagian kiri di sini teman-teman bisa lihat untuk menu lainnya seperti staging management, monitoring, terus ada application security, domain management, site manager, dan masih banyak menu lainnya ya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Oke, kita langsung aja lihat websitenya dengan cara klik URL ini. Dan ini dia untuk WordPress yang baru aja diinstal ya. Di sini masih pakai subdomain Cloudways karena ini pakai free trial ya. Kemudian untuk login ya, teman-teman bisa buka lagi Cloudways ya. Lalu di bawahnya di sini ada admin panel. Nah, kalian klik linknya, atau bisa juga sebenarnya langsung menambahkan di URL-nya garis miring wp-admin. Lalu tekan enter, kemudian masukkan email dan juga passwordnya di sini. Kalian bisa melihat password dan juga username-nya di Cloudways ya, di bagian sini. Nah, silahkan di copy aja, dan passwordnya juga di sini. Silahkan di copy, terus dimasukkan di sini, terus klik login. Oke, ini sudah masuk ke dashboard WordPress-nya. Kalau teman-teman sudah melihat welcome to WordPress seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil login ke dashboard WordPress-nya. Oke, sekarang teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu ya. Kemudian teman-teman klik yang general. Kemudian di bagian site title, silahkan diganti dengan nama hotelnya. Lalu di bagian tagline-nya, silahkan dimasukkan tagline hotel atau bisnisnya. Terus di bagian site icon-nya, kalau teman-teman sudah punya logo, silahkan dimasukkan di bagian sini. Logonya ini harus kotak ya, minimal ukurannya 512 x 512. Cara memasukkannya, tinggal diklik yang choose a site icon, terus pilih yang select files. Misalnya aku masukkan logo seperti ini, kemudian klik yang set as icon, terus di sini kita bisa crop dulu. Nah, jadi nanti icon ini akan muncul di bagian atas sini ya teman-teman, di pojok atas browsernya. Kalau sudah, kita klik yang crop image, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di bagian time zone-nya kita ganti UTC plus 7 saja supaya sesuai Indonesia. Lalu scroll lagi ke bagian bawah, kemudian klik Save Change. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu permaling. Di bagian permaling struktur, pastikan kita sudah memilih yang postname. Kalau misalnya masih di tempat lain seperti ini, kita pilih yang postname ya. Kalau yang sudah di postname, diklik lagi, terus diklik Save Change. Nah, ini supaya nanti URL websitenya lebih simple dan lebih SEO friendly. Selanjutnya, teman-teman lihat di sebelah kiri lagi, di sini ada menu appearance, arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita pilih yang themes, lalu klik tombol add theme. Di bagian search themes, tekan Astra seperti ini. Lalu kita install tema Astra yang ini, klik install, terus klik activate. Kalau sudah, teman-teman ke menu plugins, di sebelah kiri ada menu plugins ya. Kita install plugin yang dibutuhkan dulu. Caranya arahkan mouse-nya ke sini, kita klik yang add plugin, lalu di bagian search plugin, kita install plugin yang pertama, itu Elementor. Nah, ketikkan di sini Elementor ya, seperti ini. Lalu teman-teman install plugin Elementor yang ini. Ya, pastikan yang by Elementor ini. Kita klik install now, terus klik activate. Oke, ini plugin Elementornya sudah aktif. Nah, yang kedua, kita perlu plugin untuk membuat form booking ya. Ini namanya WA Booking. Jadi WA Booking ini adalah plugin untuk membuat form booking ya. Dan ini plugin berbayar, teman-teman. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Nanti kalau sudah dibeli dan sudah di-download filenya, cara uploadnya teman-teman masuk ke menu plugin lagi di sini. Terus kita klik tombol nih, add plugin, atau bisa langsung di menu sini, add plugin ini. Lalu
teman-teman klik upload plugin. Nah, kalau misalnya banner-bannernya ini mengganggu, kita klik X ini aja teman-teman, nah, supaya hilang ya. Nah, kita klik upload plugin di sini, kemudian pilih ini choose file, terus klik install now, kemudian klik activate plugin. Nah, terus di sini teman-teman akan diminta untuk mengaktifkan lisensinya. Klik aja tombol aktifkan lisensi, kemudian silahkan masukkan lisensinya di sini ya. Kalian bisa cek lisensi WA Booking di notifikasi email atau WhatsApp-nya. Nah, ini sudah aktif ya lisensinya. Sekarang teman-teman lihat di sebelah kiri, kita masuk ke menu pages dulu. Arahkan mouse-nya ke bagian menu pages, kemudian kita klik yang add page. Lalu kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik close saja. Kemudian di bagian judul, teman-teman ketikkan rooms seperti ini. Nah, di sini teman-teman ikutin dulu aku aja ya. Kalau sudah, ini nggak perlu diapa-apain, kita langsung aja klik publish di pojok kanan atas ini. Kemudian klik publish lagi. Oke, kemudian kita balik lagi ke dashboard WordPress-nya dengan cara klik yang icon di pojok kiri atas ini. Lalu teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu products ya. Nah, arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita klik yang settings. Nah, di bagian ini, halaman yang akan menampilkan list ini, nah kita pilih halaman, nah kita pilih yang rooms. Oke, kalau sudah klik save change. Setelah itu, teman-teman lihat di sebelah kiri, di pojok kiri bawah, ada menu setting ya. Nah, arahkan mouse-nya ke sini, kita pilih yang permalinks, lalu di sini kita pilih yang post name lagi ya, terus scroll ke bagian bawah, klik save change lagi. Selanjutnya, teman-teman masuk kembali ke menu produk ya, yang ini, arahkan mouse-nya aja dulu ke sini, terus klik yang settings, kemudian di sini ada tab admin ya. Nah, kalian klik yang admin, lalu di bagian nomor WhatsApp adminnya, silahkan dimasukkan nomor WhatsApp admin teman-teman. Untuk penulisannya dimulai dari 628 sekian-sekian ya. Jadi jangan 08 tapi 62 ya. Lalu di bagian text bookingnya, di sini bisa diganti, misalnya jadi booking sekarang seperti ini. Kemudian untuk button colornya, ini bisa diganti juga. Misalnya aku ganti warnanya jadi kuning keemas-emasan seperti ini ya. Kemudian di bagian kuantitas, ini labelnya bisa diganti, tapi kita biarin defaultnya dulu aja seperti ini. Terus yang di bawahnya, yang mungkin teman-teman bisa setting, ini tampilkan related product, kalau mau ditampilkan biarin defaultnya aja. Mungkin teman-teman yang perlu tahu tuh di bagian sini mata uang. Nah, ini bisa diganti mata uangnya, ada pilihannya rupiah, USD dan yang lainnya ya. Silahkan disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kemudian di sini ada pengaturan untuk aktifkan komentar. Kalau nggak mau diaktifkan, di-uncheck aja. Rating juga sama, di-uncheck. Untuk kolom mobile, ini kalau mau dibuat 2 kolom bisa ya. Terus yang bagian tampilkan field tanggal dan catatan kita biarin aja defaultnya seperti ini. Kalau sudah, klik save change. Oke, sekarang kita tambahkan untuk roomnya ya, atau kamarnya. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada add new product ya. Ketika teman-teman sudah masuk di produk ini, kemudian klik add new product. Terus di bagian judulnya bisa dimasukkan nama kamarnya, misalnya seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, yang bagian sini kita kosongin aja. Teman-teman langsung aja ke bagian sini, produk atribut ini ya. Nah, di bagian sini ada tab general. Di sini bisa diisi dengan short description. Misalnya aku tuliskan seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik yang tab intro. Teman-teman bisa masukkan di bagian sini. Ini aku pakai teks dummy gini aja ya. Lalu di bagian price, di sini kalian bisa masukkan harganya. Misalnya yang pertama kita isi paket standar seperti ini. Lalu di bagian description-nya kita bisa masukkan misalnya seperti ini ya. Terus untuk harganya di sini kita bisa masukkan seperti ini. Terus kalau misalnya teman-teman punya 2 pilihan harga, tinggal diklik yang bagian ini, add price lagi nih. Kemudian tambahkan lagi paket harganya di sini. Misalnya paket extra bed seperti ini. Terus di bagian description-nya bisa ditambahkan misalnya seperti ini ya. Lalu di bagian harganya kita isikan seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik yang tab galeri ini. Nah, teman-teman bisa masukkan foto kamarnya dengan cara klik upload image ini ya. Kemudian klik yang ini, upload file sini ya. Terus klik select files. Di sini teman-teman bisa upload lebih dari satu foto ya. Nanti caranya teman-teman bisa diklik Ctrl plus klik di keyboardnya ya untuk menseleksi seperti ini. Jadi nanti akan ada 3 image yang terseleksi seperti ini. Kalau sudah, klik use. Nah, jadi nanti akan masuk di sini ya image-nya teman-teman. Kemudian kita klik tab yang details. Ini aku pakai teks dummy seperti ini aja ya teman-teman. Kalau misalnya ini masih kurang lebar nih view-nya, kalian bisa drag di bagian sini supaya lebar seperti ini. Oke. Lalu kita klik yang tab facilities. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk, dan ada
notes juga kalau misalnya ada. Misalnya seperti ini ya. Jadi di bagian include sini bisa dituliskan apa saja yang termasuk, lalu exclude-nya seperti ini, dan misalnya bagian notes-nya seperti ini. Kalau sudah, teman-teman scroll ke bagian atas dulu, terus lihat di sebelah kanan sekarang ya. Di sini teman-teman bisa setting yang pertama di bagian kategori. Ini sebenarnya opsional. Kalian bisa tambahkan add kategori. Misalnya room 1 ya seperti ini, kemudian add kategori. Jadi nanti setiap kamar bisa dikelompokkan per kategori. Tapi ini opsional aja. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Lalu scroll ke bagian bawah. Nah, yang teman-teman perlu isi itu di bagian sini, set feature image ini. Nah, ini kita klik ya, set feature image-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih mau pakai image yang mana untuk dijadikan fitur image atau thumbnailnya. Misalnya kita pilih yang ini ya, terus klik yang set fitur image. Nah, kalau sudah semuanya, klik publish di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa lihat untuk detail halaman ini, caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian sini nih. Di bagian permaling ini ada linknya nih ya. Kalian klik kanan aja, open link in new tab. Nah, ini untuk preview detail halaman room-nya ya. Ini judulnya nanti muncul di bagian sini, kemudian di bawahnya di sini ada intronya, lalu di bawahnya di sini ada galerinya, kemudian di bawahnya di sini ada teks intro, lalu di bawahnya di sini ada pilihan harganya ya. Nah, ini ada paket standar untuk 2 orang dewasa harganya 500.000, kemudian untuk paket extra bed harganya 700.000, lalu ini untuk detailnya ini, kemudian di bawahnya di sini ada keterangan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dan ada catatannya. Lalu di sebelah kanannya di sini ada tombol booking sekarang. Kalau kita klik, nanti akan muncul pop-up seperti ini dan di sini bisa dipilih tanggalnya, misal tanggal ini, kemudian nama customernya bisa dimasukkan di sini, lalu di sini ada jumlah harinya. Nah, ini kalau misalnya diisi 2, nanti harganya juga otomatis akan terkalikan. Lalu nomor WhatsApp-nya, dan di sini ada catatan kalau misalnya customer nanti menambahkan catatan. Misalnya seperti ini, terus kalau diklik yang kirim pesanan ini, nah nanti otomatis semua detailnya akan masuk ke chat WhatsApp ya seperti ini, dan bisa langsung otomatis connect ke chat WhatsApp. Lalu dari sisi admin atau pemilik websitenya, teman-teman bisa melihat history siapa saja yang booking itu di bagian sini. Masuk ke dashboardnya lagi ya, dashboard WordPress-nya. Lalu teman-teman lihat di sebelah kiri ada menu orders. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Ini customer-nya tadi Joni. Kalau kita klik, ini muncul semuanya. Ini tanggal bookingnya, kemudian nama customer-nya, nomor WhatsApp-nya, kemudian catatan dari customer-nya, dan ini produk yang dipilih, dan ini total harganya. Jadi nanti semua orderan yang masuk tersimpan rapi di bagian order ini. Nah, kalau teman-teman buka kembali ya halaman detail room-nya ini, terus teman-teman lihat di bagian atas di sini ada halaman rooms ya. Ini kalau kita klik, nah nanti akan muncul preview produk atau room-nya di sini teman-teman. Jadi ini fungsi halaman rooms yang pertama kali kita buat tuh untuk memunculkan list kamarnya atau list produknya di sini. Nah, ini karena produknya atau kamarnya baru 1, jadi yang muncul hanya 1. Sekarang aku akan coba tambahkan dulu ya teman-teman kamar yang lainnya supaya nanti kamarnya bisa ada banyak previewnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke bagian produk ini, kemudian klik add new product lagi, dan bisa diulangi langkah sebelumnya ya untuk menambahkan detail kamarnya. Oke, sekarang aku sudah tambahkan 3 produk atau kamar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di bagian halaman rooms. Nah, di sini sudah ada 3 tampilan kamar ya teman-teman. 3 list kamar seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya tipe kamar teman-teman ada banyak, itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di bagian yang superior room, ini fotonya tingginya nggak sama dengan yang bagian standar dan juga yang deluxe rooms. Nah, kenapa seperti ini? Karena ukuran fotonya itu beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti upload fotonya itu ya ukurannya beda, dia jadinya akan seperti ini. Kalau mau sama gimana? Kalau mau sama, caranya kita ganti yang bagian superior room ini. Kita klik ya, kemudian klik edit produk, terus di bagian sini, scroll ke bagian bawah, di bagian kanan, di bagian fitur image, kita ganti. Nah, ini pastikan yang bagian fitur image, ukurannya sama dengan halaman lainnya, supaya nanti previewnya itu bisa sama ukurannya. Nah, ini aku ganti yang ini, kita klik set fitur image, terus kita klik update, kemudian kita klik view post, lalu kita klik yang rooms. Nah, ini ukurannya sudah sama. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat gambar
previewnya ini ukurannya sama. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kalau kita klik bagian ini dan masuk ke halaman depan websitenya, tampilannya masih seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya masih default dari bawaan temanya. Nah, sekarang kita akan buat dulu halaman home-nya atau halaman depannya ya. Caranya, kita masuk ke dashboard WordPress-nya kembali dulu. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada menu pages ya. Kita klik yang all pages dulu. Lalu kita hapus dulu aja halaman yang tidak diperlukan. Nah, ini ada bawaan dari WordPress-nya, yaitu halaman privacy policy dan juga sample page. Ini kita checklist dulu aja seperti ini teman-teman ya. Kemudian pilih yang bulk action, pilih yang move to trash, kemudian klik apply. Nah, sekarang kita buat halaman yang diperlukan dulu. Caranya kita klik tombol add page di atas ini, lalu di bagian add title, kita bisa ketikkan judulnya home gini aja. Kemudian kita bisa publish dulu di pojok kanan atas, kita klik publish lagi. Lalu teman-teman lihat di bagian pojok atas ini ya, kiri ini ada tombol edit with Elementor. Nah, ini kita klik. Kemudian teman-teman lihat ya, ini adalah tampilan editor Elementornya. Teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas dulu. Di sini ada page setting. Lalu teman-teman klik aja dulu, terus scroll ke bagian bawah yang kiri nih. Di bagian page layout yang kiri bawah. Nah, kita klik yang bagian default, kita ganti Elementor full width. Nah, ini supaya nanti judul halamannya tuh nggak masuk di bagian tengah sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan desain halaman depan ya, teman-teman. Caranya, teman-teman lihat di sebelah kiri dulu. Di sini ada widget ya, teman-teman. Nah, yang bagian atomic element ini, teman-teman klik aja yang icon anak panahnya ini. Oke. Terus yang atomic form juga sama. Nah, kita akan gunakan widget yang bagian ini ya, layout dan basic ini. Karena untuk widget atomic element ini lebih cocok untuk developer ya, dan untuk orang awam yang non-teknis lebih mudah untuk menggunakan layout yang versi kontainer dan bawahnya ini ya. Nah, sekarang teman-teman ikuti langkahnya ya. Pertama kita klik yang bagian ini, container. Nih di bagian, pastikan di bagian ini, layout ya. Kita klik yang container, klik sekali ya. Nanti akan muncul di sini seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri ya, di bagian min height-nya. Di sini teman-teman klik bagian PX kecil ini, kita ganti jadi VH. Kemudian di bagian min height-nya ini, nah, di sini kita ketikkan angka 90, oke, supaya nanti tampilan bagian yang halaman ini bisa full layar seperti ini. Selanjutnya, teman-teman lihat di bagian justify content. Di sini kita pilih yang center dan align itemnya kita pilih yang center juga. Kalau sudah, kita masuk ke tab style, lalu di bagian background type-nya, di sini kita pilih yang slideshow. Terus klik aja yang bagian ini, add images ini. Kemudian teman-teman silahkan upload files dari komputer kalian ya. Dengan cara klik yang ini, tab upload file, kemudian pilih di bagian ini, select files. Nanti silahkan di-upload gambar kalian. Kalau sudah di-upload, nanti silahkan diseleksi ya, seperti ini. Di checklist saja. Misalnya di sini aku pilih 3 gambar seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian ini, create new gallery. Terus klik tombol insert gallery. Kalau sudah, teman-teman lihat di sebelah kiri, di bagian background size-nya, kita pilih yang cover. Kemudian di bagian background position-nya, kita pilih yang center-center. Lalu di bagian current burn effect-nya, kita klik toggle ke yes ya, seperti ini. Supaya ada efek animasi smooth-nya gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman scroll ke bagian bawah, nih di bagian sini background overlay, kita klik, kemudian di bagian background type-nya, kita pilih yang klasik, dan di sini kita pilih warnanya, kita ganti ke warna hitam seperti ini. Oke, kemudian teman-teman klik yang icon plus di pojok kiri atas, lalu di sini teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, pastikan di bagian ini, basic ini ya. Nah, teman-teman klik yang bagian heading ini, diklik kiri tahan, terus dimasukkan ke tengah sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teksnya teman-teman bisa ganti di bagian sebelah kiri di sini ya. Misalnya aku ganti jadi welcome to Zip Hotel seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang tab style, di bagian sini kita klik yang tipografi, di bagian family. Nah, kita bisa ganti jenis fontnya di sini. Di sini aku akan menggunakan font Playfair Display ini, seperti ini. Untuk size-nya di sini aku ketikkan 24 seperti ini. Kemudian kita klik di bagian luar, lalu di bagian text color-nya, di sini aku ganti jadi warna putih ya, seperti ini. Kemudian, satu lagi di bagian ini tipografi, kita klik yang icon pensilnya. Nah, di sini di bagian line height-nya kita ganti jadi EM. Kemudian di bagian sini kita kasih
1 seperti ini ya. Oke, kalau sudah, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian sini, teks yang ini. Nanti akan muncul icon pensil, kalian klik kanan, terus klik duplicate. Oke, ulangi lagi. Oh, nggak usah diulangi lagi. Kita edit dulu aja yang bagian bawah ini. Ya, kita klik dulu bawahnya. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri. Nah, misalnya kita ganti headline-nya jadi seperti ini ya. Lalu kita masuk ke tab style, terus masuk ke tipografi. Di sini untuk size fontnya aku besarkan jadi 80 biar gede ya seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian tengah sini, yang bagian icon pensil ini. Kemudian klik kanan, duplicate. Oke, jadi 2 seperti ini ya. Lalu teks yang bawahnya kita bisa ganti, lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke tab style, di bagian text color-nya, di sini aku ganti warnanya jadi kuning seperti ini. Kalau sudah, kita klik yang icon plus di pojok kiri atas lagi, lalu teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, ini pastikan masih di basic ini ya, teman-teman. Nah, kita klik yang button ini, klik kiri, tahan, tarik ke bawah text vacationing ini ya, seperti ini. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya, misalnya di sini aku ganti jadi lihat kamar ya seperti ini. Lalu di bagian linknya, di sini kita linkkan ke halaman rooms ya. Caranya teman-teman hapus saja yang hashtagnya ini, terus ketikkan garis miring room seperti ini. Nah, nanti akan nge-link ke halaman rooms yang pertama kali kita buat yang tadi ya teman-teman. Oke, terus masuk ke tab style. Nah, di sini kita bisa atur warna tombolnya. Pertama untuk warna tombolnya di sini aku ganti jadi warna putih. Terus transparansinya di bagian bawah ini aku geser ke kiri supaya dia sedikit transparan. Lalu di bagian text color-nya di sini kita kasih warna putih aja. Tipografinya, fontnya mungkin aku besarin jadi 18 cukup. Untuk font family-nya kita biarin. Lalu teman-teman lihat di bagian ini, border radius. Nah, di sini aku ketikkan angka 5 supaya dia sedikit agak rounded gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik publish dulu. Tombol publishnya di pojok kanan atas. Selanjutnya, teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, sekarang teman-teman klik yang icon plus di pojok kiri atas lagi. Terus teman-teman di bagian ini, layout ya. Teman-teman klik yang container ini. Klik kiri ya, tahan. Terus letakkan di bawah sini. Oke. Kemudian kita klik yang icon plus di pojok kiri lagi. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri. Nah, teman-teman klik yang grid. Diklik aja sekali teman. Oke. Terus teman-teman lihat di sebelah kirinya. Nah, di bagian rows-nya ini, kita ganti angkanya jadi 1 seperti ini. Terus di bagian sebelah kiri, kita klik yang tab style. Nah, di bagian bordernya, teman-teman isikan border radiusnya 15 seperti ini. Lalu di bagian box shadow ini, kita klik yang icon pensil. Terus di bagian color-nya, di sini aku akan geser transparansinya sedikit ya, supaya dia sedikit aja transparansinya. Oke, cukup segini. Kemudian teman-teman klik yang tab advance di sini ya. Lalu di bagian marginnya, di sini diklik yang icon rantainya dulu nih teman-teman. Terus di bagian topnya, teman-teman isikan minus 100. Diisikan 100 dulu seperti ini. Terus depannya ditambahi minus seperti ini. Oke. Lalu di bagian paddingnya, di sini teman-teman masukkan aja 50. Seperti ini ya. Oke, terus kita balik ke bagian tab style dulu teman-teman. Nah, di bagian ini background type-nya kita pilih yang klasik, dan di bagian ini color-nya kita pilih warna putih gini aja. Oke, cukup. Selanjutnya teman-teman klik di icon plus di pojok kiri atas. Lalu di bagian search widget diketikkan icon seperti ini. Nah, nanti teman-teman silahkan klik yang bagian ini, icon box. Terus teman-teman klik kiri, tahan, dimasukkan ke kontainer yang paling kiri ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa ganti untuk kontennya ya. Lihat di sebelah kiri di bagian ikonnya, di sini kita bisa ganti. Mungkin detailnya dulu kita ganti ya. Misalnya aku ganti jadi seperti ini. Lalu untuk deskripsinya ini aku biarin aja ya. Teks dummy-nya seperti ini. Kemudian ikonnya ini kita bisa ganti. Di sini ada banyak icon, silahkan disesuaikan. Misalnya aku pakai icon yang ini. Terus teman-teman bisa klik tab style di sebelah kiri. Nah, di bagian sini kita klik yang icon. Kemudian teman-teman bisa ganti untuk primary color-nya ini. Misalnya aku ganti jadi warna kuning ya, seperti ini. Lalu di bagian kontennya kita klik. Kemudian di bagian color-nya, di sini aku ganti jadi warna hitam. Terus ini kalau kita hover jadi warna biru ya. Teman-teman bisa ganti di bagian ini hover. Nah, di bagian color-nya kita ganti jadi warna
oranye. Jadi kalau pas di hover, teksnya dia berubah jadi warna oranye. Nah, kalau sudah, kita bisa duplikat teman-teman dengan cara klik kanan di bagian sini, kemudian duplikat, terus ulangi lagi, klik kanan, duplikat. Oke, kemudian bisa teman-teman ganti teksnya dan juga ikonnya ya, yang tengah dan yang sebelah kanan ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa isikan dengan fasilitas dari hotelnya ya. Kalau misalnya teman-teman pengen membuat lebih dari 3, bisa diduplikat ya teman-teman dengan cara klik kanan, terus duplikat lagi, klik kanan, duplikat lagi, klik kanan, duplikat lagi. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti silahkan diganti ikonnya dan juga kontennya ya. Ini aku buat seperti ini aja. Kalau sudah, kita klik publish ya di pojok kanan atas lagi. Oke, lanjut lagi. Teman-teman lihat di pojok kiri atas, kita klik yang icon post lagi. Lalu kita tambahkan kontainer lagi ya. Caranya teman-teman klik kontainer, tahan, di drag ke tengah sini ya, seperti ini. Terus teman-teman lihat di sebelah kiri dulu, kita masuk ke tab advance. Nah, di bagian padding, ini padding sini ya, icon linknya kita klik dulu. Oke, terus di bagian topnya kita kasih 100 dan bottomnya 100 juga. Oke, kalau sudah, teman-teman lihat di bagian sini, kita scroll ke bagian atas. Nah, arahkan mouse-nya ke bagian text vacationing ini ya. Kemudian klik kanan, kita copy. Nah, terus teman-teman scroll ke bagian bawah, arahkan mouse-nya ke icon plus ini yang di kontainer tadi kita buat. Klik kanan, paste. Nah, jadi kita bisa copy paste teksnya di sini ya. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri untuk mengganti teksnya. Misalnya kita ganti jadi our room seperti ini. Lalu masuk ke tab style. Nah, di sini kita ganti alignment-nya jadi center. Terus kita klik yang icon plus di pojok kiri atas. Di bagian search ini, teman-teman ketikkan SHO, short gini. Nah, teman-teman tarik yang nih, shortcut ini. Kita klik, tahan, letakkan di bawah teks ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk shortcut-nya, di sini teman-teman bisa ambil shortcut dari WA Booking. Nah, kodenya seperti ini ya, teman-teman. Nanti aku taruh shortcut-nya di deskripsi di bawah ya. Nah, jadi di sini ada post per page-nya, ada angka 6, artinya nanti kalau teman-teman rooms-nya ini ada lebih dari 6, ya muncul di sini hanya 6. Nah, nanti teman-teman bisa ganti angka 6-nya ini jadi terserah kalian mau dimunculkan berapa gitu ya. Nah, ini kenapa munculnya cuma 3, karena di sini aku baru buat rooms-nya hanya 3 gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa duplikat section yang ini, teman-teman. Nah, caranya gini, arahkan mouse-nya ke bagian sini. Di atas all rooms, di sini ada icon titik 6, kemudian klik kanan di sini, pilih duplikat, terus scroll ke bagian bawah. Nah, dia akan terduplikat seperti ini. Lalu di bagian yang ini, kita ganti dulu teksnya ya, yang bagian all rooms. Nah, kita klik, terus lihat di sebelah kiri. Kemudian teman-teman bisa hapus. Lalu di sini aku akan ganti jadi galeri seperti ini. Kemudian yang bawahnya, yang bagian shortcut ini, nah, kita hapus juga teman-teman. Caranya klik kanan, terus delete. Terus teman-teman klik yang icon plus di pojok kiri atas. Nah, di bagian sini coba teman-teman ketikkan galeri seperti ini. Oke, ini yang basic galeri ini. Klik kiri, tahan, letakkan di bawah tulisan galeri ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri, kita klik yang add images, terus klik upload files. Nah, silahkan di select files ya, silahkan dari komputer kalian diupload. Kalau sudah, nanti kita bisa seleksi image yang akan dimasukkan ke galeri ya. Tinggal diklik aja mana yang mau dipilih. Nah, misalnya seperti ini, terus kita klik create new gallery, terus klik insert gallery. Kemudian teman-teman lihat di sebelah kiri, di bagian image resolution, kita klik terus kita pilih yang full. Lalu di bagian kolomnya kita bisa atur misalnya jadi 3. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Bisa diisi dengan galeri fotonya. Kalau sudah, kita klik publish dulu. Lalu kita bisa klik preview dengan cara klik icon mata ini. Nah, ini dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Kerasa ya bedanya, teman-teman? Oke. Untuk halaman home ini sudah cukup. Nah, sekarang teman-teman pastikan sudah diklik publish dulu ya. Terus teman-teman bisa atur dulu untuk bagian atas ini, teman-teman ada mode responsif modenya nih. Ini versi desktop. Nah, kita klik yang icon untuk versi tabletnya. Nah, seperti ini. Untuk versi tablet kayak aman semua ya. Nggak ada teks yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau sudah, kita klik yang versi mobile-nya. Nah, kita lihat teman-teman untuk versi mobile-nya di sini misalnya fontnya yang bagian atas ini dirasa terlalu besar, kalian bisa klik yang icon pensilnya, terus lihat di sebelah kiri di bagian tipografinya, kita klik icon pensil ya, lalu kita bisa sesuaikan lagi nih ukurannya teman-teman. Misalnya segini, terus di bagian alignmentnya kita buat center aja. Oke, terus di bagian bawahnya juga sama, kita klik, kita buat center yang ini, tipografinya kita geser, disesuaikan dengan preferensi masing-masing ya. Nah, sudah semuanya, oke, kita balik ke versi desktop, kemudian klik publish lagi.
lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa keluar dari editor Elementornya dengan cara klik yang icon E di pojok kiri atas ini, ya. Kemudian klik Exit to WordPress. Lalu teman-teman lihat di pojok kanan atas dulu. Di sini ada opsi titik 3. Lalu teman-teman lihat di pojok kanan atas. Nah, di dekat ini teman-teman tulisan Home. Ya, di sini ada dua tab nih, page dan blog ya. Pastikan teman-teman masuk di page. Nah, di bagian ini ada tulisan home ya. Nah, terus teman-teman lihat di sebelah kanannya ada opsi titik 3 nih. Kita klik, terus kita pilih yang ini, set as homepage. Kita klik, terus klik set homepage. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat websitenya ya, teman-teman. Halaman depannya, kita klik yang ikonnya dulu ini, lalu teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian icon rumah, kita klik visit site. Nah, ini dia halaman depannya sudah berubah ya teman-teman. Oke, mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, arahkan mouse-nya ke bagian sini teman-teman, klik dashboard. Nah, sekarang kita buat menu dulu teman-teman. Nah, kita klik yang bagian ini, arahkan mouse-nya ke bagian appearance, terus kita pilih yang menu sini, lalu di bagian menu name, kita tambahkan menu utama, seperti ini ya. Terus kita klik tombol create menu dulu, lalu kita tambahkan menunya. Lihat teman-teman di sebelah kiri, di sini kita klik yang view all, kita tambahkan home dan rooms, terus kita klik add to menu, oke. Terus kita bisa juga tambahkan custom menu ya, dengan cara klik ini, custom link. Misalnya kita tambahkan jadi link teksnya, di sini kita isikan hubungi kami, lalu di bagian URL-nya, di sini kita bisa tambahkan URL ke chat WhatsApp ya. Caranya kita bisa generate link WhatsApp dulu. Silahkan buka link di deskripsi di bawah. Kemudian di sini diisikan aja nomor HP teman-teman, nomor WhatsApp-nya ya. Lalu pesannya misalnya seperti ini. Terus kita klik generate link. Kemudian kita copy ini linknya. Lalu kita paste di bagian sini teman, URL ini. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau di klik link ini akan masuk ke chat WhatsApp. Nah kita klik add to menu dulu ya. Kalau sudah, klik save menu. Oke, selanjutnya kita akan customize untuk halaman atau section header ya. Caranya teman-teman lihat di sebelah kiri di bagian appearance, kita klik customize ini. Nah, kemudian kita klik bagian ini header. Terus teman-teman lihat di bawah di sini nanti akan muncul header builder ya. Kita klik yang bagian ini, site title and logo dulu. Lalu kita bisa upload logo kita di bagian sini, select logo ya, lihat di sebelah kiri. Kemudian upload files. Nah, silahkan dipilih. Terus kita crop image atau kita pilih skip cropping aja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tampilan terlalu besar, nah kita adjust, lihat di sebelah kiri. Nah, kita bisa adjust ukuran logonya di sini. Oke. Kemudian kalau kita sudah menggunakan logo, nah ada baiknya di bagian ini, inline logo and site title, kita disable aja. Terus di bagian site title visibility, nah kita checklist atau diklik aja teman-teman nih semua ikonnya ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti di bagian atas di sini hanya tersisa logo kalian saja. Oke. Kemudian teman-teman lihat di bawah di bagian ini primary menu, kita klik, terus lihat di sebelah kiri. Nah, kita bisa klik configure menu ini. Kemudian di bagian primary menu ini kita select. Nah, kita pilih yang main menu. Nah, seperti ini. Jadi nanti menunya di sini ada menu yang kita buat sebelumnya ya. Ada home, rooms, dan juga hubungi kami. Oke, terus ini kita back dulu. Kita back lagi. Nah, kita masuk ke header lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengganti warnanya, warna backgroundnya dengan cara klik yang icon gear ini, terus masuk ke tab desain di sebelah kiri. Nah, di bagian backgroundnya, misalnya kita ganti jadi warna biru seperti ini ya. Nah, ini bisa. Teman-teman silahkan ganti sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Di sini aku pakai warna putih aja. Kemudian untuk bottom border size-nya di sini aku kosongin aja teman-teman. Atau mungkin kita biarin satu gini aja nggak apa-apa deh. Biar ada garis border kecil ya. Oke. Ini bagian header sudah, kita klik publish dulu. Selanjutnya kita scroll dulu teman ke bagian bawah. Nah, kita atur bagian footer. Kalau header itu yang bagian paling atas, footer itu yang bagian paling bawah. Caranya, teman-teman lihat di sebelah kiri, kita klik back dulu, kita back lagi, kemudian di sini kita klik yang footer. Nah, nanti akan muncul footer builder seperti ini lagi, teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan widget dengan cara seperti ini. Kita klik yang sebelah kiri, lalu klik yang widget 1, kemudian kita bisa klik yang widget 1, terus teman-teman lihat di sebelah kiri, klik got it dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan cara klik add block ini. Misalnya di sini kita tambahkan yang pertama heading 1, terus kita isikan nama hotelnya ya, seperti ini. Lalu kita bisa klik icon plus lagi di sini, terus kita tambahkan paragraf, misalnya seperti ini ya. Kemudian
kita bisa tambahkan lagi yang bagian tengah nih di sini, kita klik, lalu kita tambahkan widget 2, terus kita klik lagi widget 2. Nah, caranya sama, kita klik yang icon plus, kita tambahkan heading 1 lagi, terus kita bisa tambahkan alamat misalnya. Nah, kemudian kita klik yang icon plus di sini, kita bisa masukkan paragraf ya, seperti ini. Misalnya kita ketikkan alamatnya seperti ini, terus kita bisa enter, kita tambahkan nomor HP ya, misalnya seperti ini. Lalu di sebelah kanan kita bisa tambahkan lagi, kita kasih widget 3, terus kita klik widget 3, dan di sini kita bisa tambahkan heading 1 lagi, terus mungkin kita tambahkan menu atau link gini ya. Ini bebas ya judulnya, teman-teman bisa eksplorasi nanti. Kemudian kita bisa klik yang icon plus lagi, dan di bagian search di sini teman-teman bisa ketikkan menu, terus diklik aja navigation menu. Nah, kita bisa select menu, menu utama. Nah, jadi nanti menu utama juga muncul di bagian bawahnya sini. Oke. Lalu bagian bawahnya ini ada copyright. Nah, kalau teman-teman mau pakai copyright silahkan diklik aja, terus lihat di sebelah kiri untuk mengeditnya. Atau kita hapus aja copyrightnya nih. Ya, kita hapus dengan cara klik X ini, terus kita klik yang icon plus lagi, dan di sini kita pilih yang sosial. Nah, jadi nanti akan muncul icon sosial medianya, terus kita klik sosial, terus teman-teman lihat di sebelah kiri untuk menambahkan sosial media baru, bisa diklik yang bagian sini. Misalnya kita tambahkan TikTok, terus klik add icon. Nah, nanti silahkan dimasukkan linknya di bagian sini. Diklik yang icon anak panah ini ya, teman-teman. Terus nanti di bagian URL di sini dimasukkan link sosial media teman-teman. Oke. Kemudian di sini untuk footer kalian juga bisa mengganti untuk backgroundnya dengan cara klik yang icon gear ini, teman-teman. Terus lihat di sebelah kiri, masuk ke tab design. Nah, di bagian sini kalian bisa mengganti, misalnya kita ganti jadi warna hitam atau warna biru atau warna apapun bisa ya. Silakan disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Oke, kalau sudah semuanya kita klik publish dan kita bisa keluar dari menu customize ini dengan cara klik X. Sekarang kita bisa lihat websitenya, arahkan mouse-nya ke sini, klik visit site. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini untuk halaman home seperti ini. Oke, kemudian ini ada footernya ya teman-teman yang barusan kita buat. Terus di bagian atas headernya juga sudah sama. Ini kalau kita klik yang rooms nanti akan ke halaman room seperti ini. Ini kalau kita klik akan muncul seperti ini, dan kalau diklik yang hubungi kami dia akan nge-link ke chat WhatsApp seperti ini. Oke, mungkin satu lagi yang bisa teman-teman edit. Ini kalau teman-teman arahkan ke bagian detail kamarnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengganti juga warna backgroundnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan backgroundnya ada warna abu seperti ini dan warna putih ya. Nah, untuk menggantinya teman-teman lihat di atas, di sini ada menu customize ya. Silakan buka dulu nih detail kamarnya seperti ini, terus kita klik yang customize, kemudian kita bisa masuk ke bagian global, lalu kita pilih yang colors. Nah, di bagian ini set background kita bisa ganti teman-teman. Ini kita bisa ganti putih biar sama seperti ini, atau kita bisa ganti warna hitam seperti ini juga bisa. Jadi ini intinya bisa diganti semua warna yang kalian butuhkan ya. Mungkin aku ganti warna putih aja seperti ini, terus kita klik publish. Nah, jadi seperti ini, terus kita klik close lagi. Nah, jadinya putih bersih seperti ini. Oke, sampai sini selamat teman-teman, websitenya sudah jadi, dan semoga bisa membantu bisnis hotel atau penginapan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya cara membuat website booking hotel menggunakan WordPress saja. Nah, semua tools yang aku gunakan di video ini, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, tinggal diklik saja. Dan mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.